Binu Channel. Tekan tombol subscribe di bawah ini agar channel ini tetap bisa mengudara. Kenapa tertarik dengan konten-konten budaya, khususnya budaya Baduy lah? Jadi sebenarnya awal mulanya memang saya juga suka dengan budaya kan. Dari semenjak sekolah saya memang banyak menggeluti seni-seni yang walaupun ya ibaratnya tidak signifikan, tapi saya suka dengan seni yang pertama itu. Dan ketika budaya, kenapa saya berkonten budaya? Kalau menurut saya awal saya konten kreator itu sebenarnya wisata, tapi berhubung lama kelamaan akhirnya saya juga pernah ke Baduy dan saya lihat di Baduy ini salah satu komunitas adat yang luar biasa gitu, yang menurut saya tidak ada di tidak ada di kota-kota lain gitu kan, tidak ada di provinsi-provinsi lain. Baduy ini salah satu yang dimiliki oleh Banten yang harus kita, yang pertama kita budayakan, harus kita jaga juga, dan yang kedua kita harus perkenalkan budaya Baduy juga keluar, bukan hanya Indonesia, tapi tujuan saya sebagai putra Banten yaitu untuk memperkenalkan Baduy keluar gitu, biar orang tahu Banten itu punya Baduy loh yang keren, yang unik gitu. Walaupun pada dasarnya di Banten ini sendiri banyak kayak mungkin Kasepuhan Citore, kayak Kasepuhan Cisungsang dan lain sebagainya. Di Baduy ini salah satu yang sangat unik karena mereka salah satu kasepuhan yang masih tetap mempertahankan adat istiadatnya dengan baik. Benar nggak? Betul. Bisa dilihat. Bisa. Saya pernah ke beberapa komunitas adat kasepuhan kayak Citore, Cisungsang. Mereka sudah masuk seperti listrik segala macam. Di Baduy salah satu komunitas adat yang tidak menerima itu. Benar nggak Kak Safi? Nah itu juga yang mau masuk pertanyaan saya sebenarnya. Apa yang menjadi faktor pembeda antara suku Baduy dengan budaya-budaya yang lain ya begitu, sehingga Kang Ai secara totalitas ya mengeksplorasi suku Baduy dengan sangat serius dan alhamdulillah sekarang hasilnya sudah terpetik kan. Iya. Apa sih yang menjadi faktor pembeda suku Baduy dengan suku-suku yang lainnya? Masuk ke pertanyaan tadi. Ya. Mungkin faktor pembedanya tadi, jadi mereka seberapapun hantaman dari luar, suku Baduy masih tetap mempertahankan adat istiadat itu sendiri. Kayak mungkin contoh listrik, di komunitas adat yang lain mereka sudah menggunakan listrik itu sendiri kan untuk penerangan dan lain sebagainya. Artinya mereka tergoda lah, bukan tergoda, artinya terpengaruhi sama budaya luar. Karena Baduy sendiri punya prinsip yang kita tahu bahwa panjang temenang dipotong, pendek temenang disambung, gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak. Itu yang masih mereka pertahankan gitu. Walaupun di komunitas adat yang lain juga mungkin memiliki prinsip, tapi ya prinsip itu yang tidak diterapkan oleh komunitas adat itu gitu. Kayak listrik, mungkin juga kayak jalan gitu kan. Mereka tidak pakai jalan ini. Oh, gak ada jalan lalu lintas ya? Gak ada jalan lalu lintas, gak bisa kendaraan masuk gitu kan gitu. Jadi itu yang membedakan sebenarnya, yang membuat tertarik gitu. Siapa yang datang ke Baduy harus jalan kaki, semua warga Baduy kah, warga luar harus juga harus jalan kaki juga gitu. Kaya atau miskin, ustadz atau bukan, ya. Semuanya sama ya kalau udah datang ke Baduy. Dan nggak ada yang membedakan rumah itu sama, mau kaya mau miskin semua di Baduy sama. Itu kan tadi. Baik. Kang Ai ini sudah total berapa tahun konten seputar Baduy kira-kira? Baduy ini saya mulai mulai fokus itu sejak 2020 Kang. Sejak pandemi awal itu, sebelumnya mungkin sebelum itu juga udah mulai ke Baduy, tapi sejak fokus menggeluti dan mencari tahu tentang suku Baduy itu di 2020 itu. 2020. Dan Kang Ai melihat Baduy dulu dengan Baduy kini, apakah ada perubahan apa segala macam, atau mungkin Baduy kayak gini aja gitu?
Ya dari semenjak saya tuh pertama kali menginjakan kaki saya ke Baduy itu tahun 2002. Berarti sekarang 2022. 20 tahun. 20 tahun. Itu dari semenjak sekolah sampai detik ini itu ya nggak ada yang berubah sama sekali. Keren banget Itu yang membuat saya takjub dengan suku Baduy. Mereka tetap sama, mata pencahariannya dan lain sebagainya masih tetap sama seperti yang dulu saya lihat sampai sekarang, dan mungkin akan seterusnya kalau mereka masih mempertahankan adat istiadat itu sendiri. Baik. Dan begini Kang Ai, ada kadang-kadang nih ada suka selentingan dari luar gitu ya, bahwa arus modernisasikan ini cepat atau lambat juga memang pasti dikit-dikit masuk gitu ya, dikit-dikit masuk gitu. Pandangan Kang Ai ini, sekarang kan Baduy dijadikan sebagai tempat pariwisata. Kemarin rame-rame tuh di sosial media ada yang meminta pemerintah Lebak ini untuk udah deh Baduy mah jadiin kawasan budaya aja, nggak usah jadi kawasan pariwisata. Kira-kira Kang Ai condong ke yang mana nih? Condong yang ke kawasan pariwisatanya atau condong ke yang kawasan apa namanya disebut? Sabah budaya. Iya, budaya. Kira-kira. Kalau menurut saya lebih kecondong ke Sabah budaya, karena Sabah budaya itu orang luar tuh boleh berkunjung ke Baduy tapi tidak merusak. Berbeda dengan wisatawan. Kalau wisatawan biasanya datang berkunjung ke salah satu tempat, itu biasanya bukan hanya mereka merusak tapi membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kalau misalkan Sabah budaya, kita melihat kebudayaan yang ada di Baduy, kita lihat apa yang mereka perbuat di sini, terus kerajinan-kerajinan apa yang mereka buat, itu yang membuat saya orang untuk tetap menjaga dan melestarikan komunitas adat Baduy ini kan. Dan banyak dampaknya ya kalau misalnya jadi kawasan pariwisata. Betul. Apa namanya, handphone dikit-dikit masuk segala macam ya. Walaupun ibaratnya sekarang handphone di komunitas adat Baduy sudah tidak aneh gitu kan. Tapi paling enggak mereka punya batasan-batasan sendiri untuk handphone itu sendiri. Kayak contoh mungkin ketika handphone dipergunakan hal yang tidak baik, mereka tidak pergunakan gitu. Kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat seperti untuk bisnis dan lain sebagainya, itu walaupun sebenarnya melanggar adat, tapi itu paling tidak terlalu inilah kalau untuk dipergunakan yang positif. Tapi ngomong-ngomong soal penggunaan handphone nih, saya jadi tertarik masuk ke bagaimana kalau gini, misalnya ada konten kreator, orang Baduy ini punya handphone, nah dia mendayagunakan handphonenya untuk menjadi seorang konten kreator Baduy. Pandangan Kang Ai? Kalau pandangan saya sih nggak masalah, karena saya pun orang luar, saya pun konten kreator gitu. Artinya selama dia di track yang benar, di jalur yang benar, nggak masalah. Dia menjadi konten kreator selama itu bisa menghasilkan buat dia juga mengedukasi orang luar untuk tahu tentang budaya yang ada di Baduy, tidak ada masalah menurut saya. Mohon maaf karena saya orang luar gitu, saya orang Banten yang cinta dengan Baduy. Selama itu mengedukasi untuk orang itu tahu tentang Baduy, orang itu pengen loh berkunjung ke Baduy, dengan adanya video tersebut itu nggak masalah. Terkecuali membuat video yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Contoh misalkan menjelek-jelekan komunitas lain atau apa sebagainya, dan itu yang tidak boleh. Selama itu di jalur yang benar, di track yang benar, tidak jadi masalah. Berarti justru Kang Ai berada di posisi mendukung ya? Mendukung. Selama itu dipakai di track yang benar lah, dipakai dengan sesuatu yang benar. Ya. Kang Ai ini selama hampir ya katakanlah lah interaksinya dari 2020-2019 ya, udah cukup lama di suku Baduy ini. Pernah nggak sih misalnya menemukan seseorang yang ini tuh ada orang yang berpotensi atau misalnya pengen dia jadi konten kreator sehingga Kang Ai tergerak untuk ngajarin lah apalah gitu. Pernah nggak nemukan? Banyak sih Kang, banyak bukan 1-2 orang ya gitu. Seorang Baduy, tapi sekali lagi mungkin ada ada amanat mungkin dari kolot agar tidak terlalu serius atau tidak terlalu jauh mengekspos tentang suku Baduy. Mungkin mereka itu ada batasan-batasan Kang. Jadi mereka pun akhirnya tidak maksimal, dan tahu sendiri di Baduy juga banyak juga yang mengekspos tentang Baduy, akhirnya dengan peralatan seadanya, dan juga mereka harus upload, harus edit dengan kreativitas sendiri. Artinya belajar secara otodidak itu kan susah kan? Susah ya. Gitu. Jangankan warga suku Baduy ya, yang masih terbatas, kita aja nih kadang-kadang. Saya punya teman itu di kampung
Lewi Bulet. Baduy juga masih. Di Baduy, di Gajebo ke sana. Ya. Jadi dia konten creator juga, YouTuber juga. Dia itu orang Baduy asli, orang Lewi Bulet. Jadi setiap mau upload dia harus naik ke atas gunung. Perjuangannya luar biasa. Saya salut dengan dia karena begitu gigihnya, walaupun dia belum dapat apa-apa, dia ingin menginformasikan untuk teman-teman yang pengen tahu tentang Baduy itu seperti ini. Itu yang membuat saya, oh iya, harus ada orang yang saya ajarin juga, walaupun tidak berlebihan. Saya juga tidak memaksa juga, tidak ayo jadi nggak gitu. Saya tergantung dia, kalau dia mau tahu ya saya jawab, kalau dia mau nanya saya jawab gitu. Karena yang paling tahu aturan dia dengan apa seputar budaya ya dia sendiri ya. Iya, kalau dia mau ya kita sebagai orang luar nggak bisa ngelarang, nggak bisa juga mengajak gitu ya. Betul. Baik begitu. Satu lagi nih Kang Ai nih, kita apa namanya ya? Kira-kira ketika Kang Ai sekarang nih tren untuk upload video Baduy gimana untuk sekarang? Sebenarnya buat saya Kang nggak ada masalah. Ada yang nonton, nggak ada yang nonton, nggak jadi masalah. Karena tujuan saya ingin memperkenalkan Baduy itu ke masyarakat luas. Bukan hanya Indonesia yang saya bilang, tetapi keluar Indonesia juga saya ingin memperkenalkan budaya Baduy, bahwa Indonesia, bahwa Banten itu memiliki Baduy. Sekalipun tidak ada yang nonton, bagi saya tidak ada masalah. Oke. Baik Kang Ai, ini saya subscriber Kang Ai cukup lama, ngelihat video-video Kang Ai juga sudah banyak, tapi saya tidak pernah satupun menemukan video Kang Ai ngeliput Baduy dalam. Kenapa itu? Ya memang nggak boleh. Oh, ya, gitu. Boleh. Mungkin semua orang juga tahu ada beberapa hal yang tadi saya bilang, antara yang boleh dan tidak boleh, ada hak-hak di situ yang harus kita patuhi. Di mana kita bumi dipijak, di situ langit kita junjung, Kang Sabit. Jadi kalau ibaratnya yang nggak boleh, sesuai dengan aturan yang ada. Kayak contoh, jangankan di Baduy dalam yang memang pure tidak boleh semuanya, Mutlak ya? mutlak tidak boleh. Di Baduy luar pun ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh kita video atau foto. Ada beberapa mungkin. Jadi ini juga salah satu informasi buat teman-teman. Jadi di Baduy luar tuh bebas teman-teman mengekspos atau mengeksplor semua video-video teman-teman. Ada batasan-batasan juga. Kayak contoh rumah kokolotan. Rumah kokolotan Baduy itu salah satu tempat yang tidak boleh di video. Kokolotan itu kayak semacam apa? Kokolotan Baduy. Jadi tiap kampung itu ada kokolotan. Tokoh gitu ya? Toko. Nah di toko itu nggak boleh sama sekali diambil videonya. Itu larangan. Dan kita harus ikutin itu. Sekalipun itu tidak jadi masalah buat kita, gitu. Terus ada beberapa kayak misalkan mungkin pernikahan, ada ijab kabulnya yang tidak boleh kita ekspor, itu juga kita keep, kita nggak lakuin itu, gitu. Kalau kita mau kita bisa sebenarnya, cuma kita hormati budaya mereka, kita hormati adat istiadat mereka. Ya udah kita nurut. Oke, terakhir nih Kang Ai, karena cuaca juga lumayan. Luar biasa nih hujan. Oke, Kang Ai ini kira-kira konten apa yang ketika Kang Ai ngeliput ini yang susah didapatkan dari suku Baduy? Konten apa yang susah banget? Padahal bisa di video, tapi cara dapetinnya susah gitu. Apa pernikahan kah atau pemakaman apa segala macam hampir? Mungkin pemakaman ya. Kalau pemakaman juga kan kita juga walaupun tahu nggak tahu kita juga ada batasan, mungkin ada yang nggak boleh. Kalau pernikahan mungkin saya sering juga di channel Ayah Sam itu sering banget nge-post tentang pernikahan suku Baduy. Tapi kalau untuk pemakaman mungkin saya juga nggak berani juga. Karena momennya lagi sedih orang sana. Betul. Oke Kang Ai, siap mungkin untuk sesi pertama kita cukupi di sini dulu. Nanti mungkin kita akan lanjut part-part berikutnya. Tapi makasih banget udah meluangkan waktunya di Sabih Najolak Channel. Betul. Jangan lupa terus semangat mengonten tentang budaya apapun yang memberikan informasi lah ke orang-orang banyak, agar orang-orang banyak. Berarti niat kita di dalam hati kalau ngonten apa pertama? Niat saya di dalam hati itu ya kita berbuat baik, menginformasikan kepada orang lain. Kalau niat kita menginformasikan, kita nggak perlu lihat hasilnya seberapa. Ya udah kita informasikan aja udah.
Itu. Baik. Baik. Terima kasih banyak teman-teman. Kang Ai juga terima kasih banyak Yap. sudah mampir di channel Sabina Julhak dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa Kang Ai apa? Jangan lupa juga berkunjung ke Baduy. Jangan lupa subscribe channel Kang Sabi, Kang Ai Asaman juga. Assalamualaikum. Terima kasih, salam budaya. Salam budaya. Dan buat teman-teman yang mau berkunjung ke Suku Baduy, jaga prokes ya. Iya. Dan jaga sopan santun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.